sudah kerekod. Sebelum terrekod. Oke, sudah. Nampak ya di layar ya modulnya? Halo? Nampak ya? Nampak, Pak. Iya, Pak. Nah, ini bab yang pertama, oke. Ini bab pertama, kita bahas tentang sebentar. Tentang himpunan. Nah, ini basic dari coba sebentar dulu. Sebentar dulu. Saya ganti aplikasinya supaya saya bisa nulis. Bentar, Nak. Pakai Edge saja. Open with. Microsoft Edge. Oke. Saya share screen lagi, mohon maaf. Share screen Windows Edge. Sudah tampak? Udah tampak di layar? Halo, Nak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, kita bahas tentang masih loading ya, ada yang masih loading dan sebagainya, bandwidth-nya tergantung dari tempatnya masing-masing. Ya, ini sudah saya rekod, nanti kalian bisa merekodnya, mendownloadnya. Oke, yang pertama kita bahas tentang himpunan. Ini himpunan. Apa himpunan itu? Ayo coba, apa himpunan yang menurut kalian sudah pelajari di SMA? Kira-kira apa himpunan? Silakan. Himpunan itu apa dulu? Nanti yang bisa menjawab ada poinnya sendiri, saya catat kok. Ya. Sebutkan nama dulu, definisi himpunan itu apa, gitu ya. Nah, coba, silakan, anak-anak kita interaktif. Sebutin nama dulu. Oke, silakan. Silakan, himpunan itu apa, Nak? Saya, Pak. Himpunan adalah Ya, sebutin nama. Nama Heni Efrida, NIM 22.100.1006. Oke, Heni ya. Himpunan adalah kumpulan dari suatu benda yang bisa terdefinisi dengan jelas. Oke, himpunan adalah kumpulan dari suatu benda. Gimana? Diulangi lagi, Hen. Himpunan adalah kumpulan dari suatu benda yang bisa terdefinisi dengan jelas. Iya. Oke, ada yang lain? Silakan. Silakan sebutin nama, sudah saya tulis. Saya. Ya, siapa? Sebutin nama. Melatun Nasiha. Ya. Nama Melatun Nasiha, NIM 2210025. Himpunan adalah kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Yang terdefinisi dengan jelas. Oke, good. Oke, silakan yang lain. Saya, Pak. Ya, silakan sebutin nama. Rita Putriana, NIM 22.100.1020. Iya, Himpunan adalah kumpulan dari suatu objek atau benda-benda yang terdefinisikan dengan jelas dan sudah dianggap sebagai satu kesatuan. Dan sudah dianggap sebagai satu kesatuan. Berarti definisinya jelas, habis itu dianggap satu kesatuan. Oke, nah, good. Yang lain? Ya, silakan yang lain. Silakan yang lain. Oke, yang lain? Berarti kalau kita definisikan, himpunan itu adalah kumpulan dari objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Ya, tadi poinnya gitu ya. Dan
Apa tadi? Punya Rita tadi? Yang Dan? dianggap sebagai satu kesatuan. Iya, dan dianggap mempunyai satu kesatuan atau memiliki sifat yang sama atau karakteristik yang sama. Gitu ya. Kalau kita ke matematika begitu. Oke. Kita lanjutin lagi. Oke. Oke, sudah tampak di layar? Tampak ya? Sudah, Pak. Halo. Nah, ini konsep himpunan itu intinya adalah kumpulan. Kumpulan dari apa? Dari objek-objek konkret. Nah, konkret maupun abstrak. Yang mempunyai kesamaan sifat ya. Kayak tadi yang mempunyai kesamaan sifat ya. Konkret dan abstrak ini kalau kalian itu didefinisikan apa tadi? Definisi dengan jelas. Ya, itu kalau tapi kalau secara matematis itu lebih dispesifikan lagi menjadi objek-objek konkret maupun abstrak yang mempunyai kesamaan sifat sesuai dengan Rita Putriana tadi mempunyai apa tadi? Yang dan apa tadi? Definisi dengan jelas dan apa tadi? Saya lupa kata-kata. Itu ya. Itu. Ya. Itu menurut pendapat dari Malik dan Mordesen dan ini pendapat dari buku yang saya ambil ini. Nah, menurut literatur yang lain, himpunan itu harus terdefinisi dengan tegas. Kayak tadi terdefinisi dengan jelas. Artinya apa? Setiap objek dalam semestanya itu dapat ditentukan secara tegas apakah dia termasuk anggota atau bukan. Nah, itu namanya tegas. Berarti setiap objek dalam himpunannya itu apakah merupakan anggota dari semesta atau bukan. Tegasnya ada di situ. Ingat, untuk mendefinisikan suatu himpunan, itu kan tidak terlepas dari semestanya. Karena kita mau bicara dalam konteks apa gitu ya. Jadi, semesta tidak boleh diabaikan di sini himpunan semestanya ya. Kok kita mau ngomongnya tentang apa gitu. Jadi dalam konteks apa itu harus ada semestanya. Oke ya. Terus ini kalian nanti bisa membaca sendiri. Slow ini adalah objek yang termasuk lingkup pembicaraan. Lingkup pembicaraan ini berarti mengarah ke semestanya. Ini ya. Mengarah ke semestanya. Begitu ya. Oke. Nanti kalian bisa baca sendiri modulnya. Nah, sekarang kita ke definisi 1.1 tentang himpunan bagian. Himpunan bagian. Nah, kalau saya punya A dan B itu himpunan, A dikatakan subset atau himpunan dari B hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Jadi begini, kalau secara diagram A himpunan bagian dari B, A itu himpunan bagian dari B, simbolnya gini. Itu kalau kita diagramkan berarti A itu semua anggota A itu merupakan anggota B semua loh, all ya. Ini. Begini. Nyambung ya? Kalau secara diagram begini. A adalah himpunan bagian B itu adalah semua anggota A itu adalah juga anggota B. Kalau secara diagram begini. Kalau kita balik, berarti dari sini dapat didefinisikan jika A itu anggota dari A, maka A itu juga anggota dari B. Paham ya? Definisi ini nanti kalian baca sendiri pas waktu dapat modul ini. A itu elemen dari A, berarti sembarang elemen dari A, ini kan sembarang yang ada di sini kan pasti elemen dari B gitu. Kalau secara matematis itu ditulis sembarang A elemen dari A gede. A, ingat himpunan itu disimbolkan dengan huruf kapital. Kalau huruf kecil itu elemennya. Itu maka A itu pasti anggota dari B.
Paham sampai sini? Lihat. Masih rancau? Masih random? Silakan silakan dikomentari penjelasan saya. Kalau masih random, tak jelaskan lagi secara konkret tentang himpunan bagian. Nah, maaf ini saya catat ya. Ini kalau kita konkretkan menjadi angka, umpamanya A itu saya punya angka 1, 2, 3. Ini A. Ternyata B-nya itu 1, 2, 3 sampai 4, 5. Berarti kan ini 45 di sini. Paham ya? Nah, kita lihat berarti 1, 2, 3 ini kan anggota dari B. Ya enggak? Berarti ini 1, 2, 3 ini kalau disimbolkan ke struktur aljabar atau aljabar abstrak itu cukup diwakili dari A dengan kata-kata sembarang di depannya. Sebarang A elemen A merupakan A itu juga elemen dari B. Dari sini konkretnya. Kita lihat 1 ternyata juga elemen dari B. Dia elemen A juga elemen dari B. 2 juga begitu, elemen dari A juga elemen dari B. 3 juga begitu, elemen dari A juga elemen dari B. Ini secara konkret. Ini kalau bisa dituliskan B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4, 5. Terus A-nya hanya 1, 2, 3. A-nya 1, 2, 3. Gitu. Oke, sampai sini? Ada yang ditanyakan tentang himpunan bagian? Silakan. Lah kalau dibalik gimana Pak? B itu himpunan bagian dari A, berarti yang ada di dalam adalah B-nya. Berarti semua anggota B itu adalah anggota dari A itu sendiri. Nulisnya gimana Pak? Nulis simbolnya ya ini B sembarang. Sorry, di sini saya nulis sebarang dulu. Sembarang B, sembarang SBRG ya, sebarang ya. B elemen B, maka ada maka begini, maka B itu pasti elemen dari A. Ini adalah definisi dari B himpunan bagian dari A. Oke? Begitu? Paham nggak sampai sini nak? Kalau nggak paham nanti saya ulang-ulang lagi. Jangan sampai nggak paham. Ini definisi awal loh ya. Gimana nak? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke, ini masih definisi awal. Masih belum menyentuh ke abstraknya. Nah, sekarang kita menggunakan definisi 1.1 A himpunan bagian dari B itu untuk membuktikan himpunan sama. Kira-kira kalau ada A sama dengan B, himpunan A sama dengan B itu kira-kira, coba saya kembali lagi ke diskusi. Himpunan A dikatakan sama dengan B itu syaratnya apa, nak? Silakan disebutkan. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Oke, ayo silakan. Heni sudah tadi. Mas siapa ini? Mas Saiful Amri, ayo. Apa Mas? Sebisanya. Supaya ada nilai interaktif ya. Jangan takut salah kok ya. Enggak apa-apa salah itu. Himpunan A, Pertanyaannya tolong diulangi lagi, Pak. ya. Himpunan A itu dikatakan sama dengan himpunan B. Itu jika apa? Ditinjau dengan banyaknya anggotanya. Apakah banyaknya anggotanya gimana supaya itu sama? Umpamanya ditinjau lagi dengan elemennya. Elemennya gimana supaya dikatakan dua himpunan itu sama. Coba Sama gimana, Nak? Umpamanya ada dua himpunan itu, Nak ya. Ya gimana? ya, Silakan. Saya Pak. tunggu. Jika kan ada dua himpunan, tuh, Pak. A sama himpunan B. Ya, Ya. itu jika himpunan A itu semua anggotanya itu dua himpunan itu semua anggotanya itu di A. Kalau di B itu hanya setengahnya saja, Pak. Gitu, Pak. Oh ya. Ya. Ada yang lain? Silakan. Susanti atau siapa? Silakan.
Oke, makasih Mas Saiful. Terus, Baik, silakan Pak. yang lain ditanggapi. Apa himpunan sama itu, Nak? Heni, Heni mau lagi? Ayo Hen. Mungkin Hmm. kalau itu Pak, sama itu jika anggotanya sama, tapi nggak tahu. Anggotanya sama. Saya catat poinnya ya. Kalau tadi Saiful tadi bilang A dikatakan sama dengan B itu jika A himpunan bagian dari B. Terus Heni tadi jumlah apa? Banyak anggotanya sama Hen? Anggotanya A sama B itu sama Pak. Oh ya, anggotanya A sama B itu sama. Oke. Nah, sekarang kalau ditinjau dari jumlah anggotanya, sama enggak? Kira-kira A dan B. Silakan. Himpunan A, anggotanya umpamanya jumlahnya berapa? Banyaknya berapa? Anggota B banyaknya berapa? Itu dikatakan sama apakah banyaknya anggotanya juga harus sama gitu loh. Nah. Atau harus beda? Gitu. Silakan. Sudah saya kasih clue-clue. Gimana, Nak? Henny? Ayo Hen, nggak apa-apa. Atau yang lain? Rita Putriana. Abdullah, mana Abdullah? Ya Abdullah. Atau Rita, ayo Rita, nggak apa-apa. Silakan. Jumlah anggotanya sama, Pak. Banyak anggotanya harus sama ya, Rita ya. Oke. Abdullah gimana? Kira-kira ada pendapat lain? Abdul. Iya, Pak. Gimana, Hadir. Nak? Ini saya sambil ngabsen ya. Saya sudah ngerti berarti. Abdullah Nikmal. Ayo gimana, Nak, kira-kira? Sama, Pak. Memiliki anggota dan memiliki jenis yang sama. Oke, good. Memiliki banyak anggota yang sama dan jenis yang sama. Gitu ya, Abdul ya? Ya. Oke, Pak. Oke, sekarang coba kalau saya punya A itu 1, 2, 3, 3. Terus B itu saya punya 2, 1, 3. Terus yang C saya punya 2, 1, 3, 2, 5. Kira-kira yang sama itu apa? Ayo, Nak. Silakan sebutin nama. Apakah A sama dengan B? Apakah B sama dengan C? Ataukah A sama dengan D? Ayo. Sebutin nama dulu, Nak. Nama Sama Milatun alasan. Nasihah. Milatun, ya oke itu. Gimana? Yang sama apa? A sama dengan B. A. Alasannya kenapa, Mil? Dan sama dengan C juga. Sama dengan C? Soalnya Gimana, Mil? anggotanya sama, Pak. 1, 2, 3. 2, 1, 3 meskipun tidak berurutan. Terus yang C itu ada 5-nya, Mil. Oh iya dah. Ada 5-nya. Yang A sama Ya, dengan gimana? B, Pak. Iya, alasannya gimana, Nak? Kok A sama dengan B? Yang pertama tadi? Ada yang 1. Anggotanya 1, 2, sama 3. Yang B 2, 1, 3 sama. Meskipun tidak berurutan. Oke, good. Terus banyaknya anggotanya sama nggak antara A dan B? Enggak sama. Yang A itu banyaknya anggotanya berapa, Mil? Yang A 4. Yang B? 3. 3. Sama nggak Tapi berarti? kok enggak sama. Angkanya yang sama. Terus gini, Mil. Oke, silakan. Oke, bagus, Mila. Oke, Mila, makasih ya. Yang lain coba alasannya, silakan. Benar A itu sama dengan B. Kita cari alasannya. Anggotanya sama karakteristiknya, memang benar. Kan anggotanya 1, 2, 3. Terus ada satu lagi.
Ini yang pertama sudah ketemu tadi karakteristik anggota sama. Itu ya alasannya, karakteristik sama. Sama. Yang Saya, kedua, Pak. ya siapa? Sebutin nama, Nak. Nama Vika Purbayanti. NIM Siapa, Nak? 22 113. Vika Iya, ya? Pak. Oke. Habis ini siapa yang aktif saya share loh, Nak ya. Nanti ketua kelasnya nganu ya, merekap ya, sesuai ganti kemarin ya. Oke, ayo Vika siapa? Vika siapa? Kita lihat Vika di Purbayanti. Vika Purbayanti. Oke, silakan Vika. Dari segi banyak anggota, A dan C dikatakan sama karena memiliki anggota Gini, Vik. Kira-kira di himpunan itu kalau ada 2 anggota yang sama persis, kayak ini kan angka 3 ya, Vik ya? Masih terlatih sama saya, Vik ya? Iya, Pak. Ini Masih. kira-kira harus ditulis 2 gini atau cuman bisa diwakili hanya 3 saja? Dengan menghapus ini. Kalau ada 2 angka yang sama bisa diwakili 1. Nah, itu. Kalau ada 2 angka yang sama atau anggota yang sama dalam satu himpunan hanya bisa diwakili 1. Kalau gitu banyaknya anggota A dan B sama enggak, Vik? A dan B sama. Iya, sama. Sama-sama jumlahnya berapa? 3. 3. Berarti ini alasan yang kedua adalah banyaknya anggota A sama dengan, kalau banyaknya kan tulis gini ya, banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Itu alasannya, berarti A dikatakan sama dengan B itu yang pertama, anggotanya sama persis karakteristiknya. Ini 1 ya, ini 1, ini 2, ini 2, 3, 3. Sertifikat tadi, kalau ada elemen yang sama hanya ditulis 1, berarti A ini enggak 4 banyaknya, tapi 3. Meskipun di sini ditulis sampai 1 juta 3-nya ya tetap dihitung 1. Karena itu adalah sifat dari himpunan, tidak boleh menuliskan elemen yang sama dalam satu himpunan. Syarat yang kedua, banyaknya himpunannya anggota A itu sama dengan banyak himpunan anggota B. Begitu ya, Nak? Ngerti ya yang lain ya? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. kita interaktif gini aja yang sederhana aja biasa bahasanya. Nanti kalau sampean agak bingung, sampean ngomong, tak sederhanakan lagi bahasanya. Gitu ya, Nak? Jangan sampai nggak paham loh. Jangan sampai habis mata kuliah ini selesai kalian masih ada yang belum ngerti. Jangan. Ya? Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Insyaallah paham. Itu himpunan, kesamaan himpunan. Nah, di sini yang saya garis besari, A itu sama dengan B. Ini yang saya ini penting banget yang nanti kita pakai terus. A itu dikatakan sama dengan B jika hanya jika A itu himpunan bagian A dan. Lah ini ada dan. Berarti kalau dan itu harus dua-duanya, tuh. Berarti kalau saya tulis A itu dikatakan sama dengan B jika yang pertama A itu adalah himpunan bagian dari B. Harus dibuktikan itu. Terus dibalik yang kedua, B itu juga himpunan bagian dari A. Paham ya, ini yang kita pakai terus nanti. A sama dengan B itu jika memenuhi dua-duanya ini, Nak. Memenuhi ini saja berarti tidak boleh. Berarti kalau ada A sama himpunan bagian dari B, tok gitu ya, saja. Ini tidak berarti tak corek gini, A itu sama dengan B. Kalau ini saja juga tidak berarti A sama dengan B. Tapi kalau dua-duanya ini pasti A sama dengan B. Begitu. Paham? Ayo coba tadi, coba. Yang sama kan ini tadi. A tadi himpunannya, coba kita terapkan ke konkretnya. 1, 2, 3. Lah 3-nya tak tulis 1 kali ya. Paham ya tadi ya? Kan ini 3-nya kan 2 kali, tak tulis 1 kali. Terus B-nya itu 2.
1, 3. Nah, ternyata ini A sama dengan B, ya enggak? Alasannya kenapa coba? Tak tanyai, apakah semua anggota A juga anggota B? Iya apa enggak? Iya. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. berarti Iya, ditulis Pak. A itu himpunan bagian dari B. Sekarang tak balik, ini tak kasih dan. Apakah semua anggota B ini anggota A? Iya, Pak. Iya, berarti di sini tulis Iya, B Pak. itu himpunan bagian dari A. Lah, ini kan dua syaratnya ini kan dipenuhi. Ternyata terbukti dia adalah A sama dengan B. Ini contohnya. Paham sampai sini, Nak? Insya Allah Paham, Pak. paham, Pak. Sekarang saya ambil yang A sama C ini kan nggak sama. Ya, A-nya ini maaf saya coret. A-nya itu kan 1, 2, 3. Terus C-nya 2, 1, 3, 5. Kan gitu ya, Nak ya? Karena ini duanya tak tulis satu kali. Ini ternyata A itu tidak sama dengan C. Kenapa kok tidak sama dengan C ya? Kita teliti. Apakah semua A ini adalah himpunan dari C? Sorry, apakah A himpunan bagian dari C? Semua A ini ada di C, bener enggak? Ya kan? 1, 2, 3 ini. Iya. Ini A itu himpunan bagian dari C. Bener kan? Ini syarat pertama. Kita balik. Apakah semua C ada di A? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. 5-nya kan nggak di sini. Berarti ini C bukan himpunan. Kalau bukan dicoret gini, seret. Himpunan bagian dari A. Lah ini kan yang nggak memenuhi. Berarti kesimpulannya A itu tidak sama dengan C. Paham nggak sampai sini? Di konkretnya. Allah paham, Pak. Paham, Pak. Nanti begitu, nah. Nanti pembuktiannya ini nanti kita arahkan sampai untuk membuktikan secara abstrak. Tapi pelan-pelan aja supaya kalian bisa. Nah, ini sudah tahu membedakan ya. Berarti kalau A sama dengan B itu harus dua-duanya. A itu himpunan bagian dari B, B itu juga himpunan bagian dari A. Kalau ini ternyata ada salah satu A itu elemen A himpunan bagian C, tapi di sini C-nya bukan himpunan bagian dari A. Berarti kesimpulannya dia tidak sama. Karena ada satu yang tidak dipenuhi ini. Nah. Tapi kalau ini dipenuhi dua-duanya. Oke, begitu? Secara sekilas. Insya minggu depan kalau emang ada agenda saya rapat ke kampus, kita luring ya. Kita maksimalkan luring. Mungkin hari Kamis Pak. mungkin. Kamis kalian kosong ya? Kamis kosong ya? Iya, nanti Kamis mungkin kenapa, Nak? Gimana? Ketua kelasnya Kamis gimana? Kosong ya? Kosong, Pak. Ya, oke. Nanti mungkin bisa sore atau agak siang habis rapat biasanya. Kalau nggak ya Rabu tetap ada gitu ya. Nanti saya kabarin. Saya agendakan minggu depan memang ke sana. Oke? Gimana sampai sini? Oke, ya itu tentang himpunan bagian. Nah, sekarang coba saya latih kalian. Saya punya A itu adalah 1, 4, 9. B 1, 2, 4, 9. C 1 akar 4. 1 akar 4, 4, 9. Oke, silakan kalian hubungkan antara A sama C, A sama B, terus C sama B. Apakah sama atau enggak? Terus alasannya apa? Silakan sebutin nama.
Ini akar 4 loh ya. Akar 4. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Sebutkan nama. Milatun. Iya, ya. Milatun dulu ya. Milatun nasihah. Silakan. B sama dengan C, Pak. Bagian dari. Alasannya, Mil? Asalnya anggotanya sama, jumlahnya sama nilai apa angka-angkanya sama, Pak. Banyaknya anggotanya sama. Oke. Mil. Oke, silakan. Tadi Abdul ya? Abdul atau Saiful? Iya, Pak. Saiful. Abdul, Pak. Ya, Saiful. Ayo, Le. Silakan. Abdul, Pak. Abdul, oke, Abdul. Oke, silakan. Oke. Himpunan B sama dengan himpunan C. Himpunan A bukan himpunan dari himpunan bukan himpunan bagian. Himpunan A bagian dari himpunan B. Dan himpunan A himpunan bagian dari C. Tetapi himpunan B bukan bagian dari himpunan A dan himpunan C bukan bagian dari himpunan A. Oke. Ya, oke. Silakan. Ya, makasih, Bu. Betul. Silakan yang lain. Sebutin nama, Nak. Ya, Pak. Ya, siapa? Sebutin nama. Titi Nurul Wafiro. Siapa? Tanta sebentar. Titi Nurul Siapa? Wafiro. Titi Nurul Wafiro. Sofiana ini ya? Nurul, Pak. Nurul. Ya. Nurul siapa? Nurul Wafiro. Ya. Nurul. Nanti kalau ada salah nama nggak apa-apa ya. Nurul Wafiro. Oke, silakan. Himpunan B itu sama dengan himpunan C karena himpunan B merupakan bagian dari himpunan C dan himpunan C juga merupakan bagian dari himpunan B. Sementara himpunan A itu bagian dari himpunan B, tapi himpunan B bukan bagian dari himpunan A, sehingga himpunan A bukan sama dengan himpunan B. Oke, good. Nah, sekarang saya tanya, akar 4 itu hasilnya berapa? 2 saja. Min 2? Akar 4 enggak? Min 2 juga. 2 juga. Ayo, kan 2 kuadrat berapa? 4. Maka akar 4 itu berapa, Nak? 2. Min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat berapa juga? Min 2 juga. Berarti akar 4 juga min 2. Gitu. Berarti ini akar 4 ini berisikan 2 anggota apa, Bro? Plus minus 2. Berarti ada 2, ada min 2. Iya. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. coba yang bisa meralat. Silakan. Siapa dari hasil diskusi tadi? Itu kan plus minus 2. Apakah B sama dengan C? Tidak ada yang sama. Enggak ada yang sama. Iya. Tadi siapa yang jawab itu enggak ada yang sama? Ayo coba jelasin. Sebutin nama dulu, Nak. Oke, silakan. Sebutin nama. Siapa namanya, Nak? Vika. Siapa? Vika. Vika. Vika Purbayanti. Oke, ayo Vik, gimana? Dari hasil pencerahan tadi ternyata akar 4 kan plus minus 2 kan? Bukan 2 saja, ya enggak? Berarti gimana? Iya. Enak. Berarti kesimpulannya? Tidak ada
himpunan yang sama karena hanya memenuhi satu syarat saja. Karena memenuhi satu syarat saja. Begitu. Paham ya, Nak, sekarang? Paham, Pak. Iya, ini masih konkret loh. Maksudnya konkret ada angkanya. Nanti abstrak nggak ada angkanya. Himpunannya kita bayangkan sendiri nanti. Ini masih ada angkanya. Saya katakan ke sini dulu kalian supaya lebih paham dulu. Jadi hati-hati. Akar dari 4 itu bukan 2 saja, bukan positif 2 saja. Tapi juga negatif 2. Itu kesalahan biasanya ada di SMA. Iya, bener nggak? SMA cuman akar 4 2. Iya, Iya. Pak. Iya, nanti kalau Iya, sampai Pak. ngajar, kalau emang yang diambil itu akar 4 enggak ada syarat yang lain, itu hasilnya plus minus 2. Tapi kalau ada syarat yang diambil positif semestanya, ya hasilnya 2 saja. Jadi SMA itu konteksnya biasanya adalah himpunan semestanya itu adalah bilangan caca. Jadi negatifnya kadang-kadang diabaikan. Tapi kalau konteksnya adalah bilangan bulat, berarti negatif 2-nya itu juga include di dalamnya. Begitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, gitu ya. Oke, nanti perkuliahan kita hari ini saya kira cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang lain sebelum. Nanti ada pertemuan tambahan ya. Hari Sabtu siapin ya. Hari Sabtu atau ya Sabtu ya mungkin ya. Sabtu sore. Bisa ya? Sore nak ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan saya nggak ada Iya, Pak. berbarengan dengan kegiatan yang lain. Tapi saya usahakan saya usahakan ada daring nanti waktunya agak lebih lama karena kita weekend. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini sudah direkod, nanti linknya saya bagikan. Terus ini karena perkuliahan sudah dimulai, lekas urian modulnya lekas dikumpulkan ke ketua kelasnya saja. Supaya linknya langsung bisa saya bagi ke kalian dan bisa dipelajari sebelumnya. Di link ini juga nanti ada lembar kerja individu yang itu merupakan tugas kalian yang harus divideokan. Jadi lekas biayanya ternyata 120 ya per mahasiswa untuk 3 modul. 3 modul SA1, SA2 sama SA lanjutan. 120.000 kalian menerima soft file-nya saja. Dan di dalamnya juga ada LKM, lembar kerja mahasiswa individu, yang setiap mahasiswa akan menerima LKM yang berbeda kerjaannya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa dulu agar apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Saya izin live dulu. Silakan ini bisa di-download. Nanti linknya saya bagikan ke kalian. Terima kasih. Mohon maaf anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Es izin live dulu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.